Baiklah, ini bagian yang kedua ya. Mohon ditonton dengan sampai habis dengan betul ya. Karena ini melibatkan contoh yang harus dimengerti supaya kalian bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik gitu. Oke, baiklah kita mulai saja ya. Kita teruskan ya dengan contoh berikutnya. Contoh 1. Dari gambar yang nampak ya. Gaya horizontal FA yang besarnya 20 Newton diberikan pada sebuah buku 3 kg hingga mendorongnya ke atas sejauh D sama dengan 0,5 meter pada bidang miring dengan sudut theta 30 derajat tanpa gesekan. Pertanyaannya, selama pemindahan berapa usaha neto dari gaya FA, gaya gravitasi dan gaya normal dari bidang miring dan bidang miring gitu ya. B. Bila pada awalnya buku mempunyai energi kinetik yang sama dengan 0, berapa besar lajunya di ujung pemindahan? Nah, gimana menjawabnya? Kita lihat ya. Penyelesaiannya kita lihat. Yang pertama, Anda harus membuat DBB ya, diagram benda bebas yang seringkali saya katakan. Anda harus buat gitu. Kalau tidak, ya, kertasnya tidak diperiksa gitu. Kasih nilai rendah. Oke, DBB-nya begini. Dari bidang miring itu kita gambar ya. Misalkan buku itu adalah kotak, seperti itu kemarin. Lalu kotaknya diperbesar tuh. Maka pada kotak ini ada gaya FA yang bekerja. Ya, kemudian kita ambil sumbunya, arah ke sana adalah sumbu Y, kemudian ke situ adalah sumbu X gitu. Ya, sesuai dengan kemiringan. Ya, untuk mempermudahkan kita. Kemudian ada gaya berat ya, gaya berat dari kotak, dari buku itu. Dan misalkan kotak aja. Kemudian ada gaya yang kita harus uraikan menurut bidang miring ya. Karena nanti arahnya kan arah ke sana dan ke situ gitu. Jadi gaya beratnya itu diuraikan menjadi gaya itu dan itu nanti ya. Nah, gimana nih? Kita melihat bahwa sudut ini adalah sudut theta sama dengan ini. Ya. Sama besar tuh. Kalau kita ukur ya sama. Ya, sudut theta di situ sehingga gaya uraian yang pertama dari mg adalah mg cos theta. Kemudian mg sin theta untuk yang ini. Jadi mg itu gaya berat diuraikan menjadi mg cos theta dan mg sin theta. Nah, ini tidak dilihat lagi ya. Udah jadi ini dan itu gitu. Kemudian FA sendiri kita uraikan menjadi sebelum itu ada gaya normal dari lantai dari bidang miring ya, gaya normal dari lantai. Lalu gaya FA kita uraikan menjadi arah X begini ya. Ini adalah FA cos theta gitu, karena sudut tetanya yang ini sekarang ya, sudut ini sama dengan sudut ini ya, FA cos theta. Kemudian FA sin theta gitu, arah Y ya. Nah, setelah kita uraikan ya, kita lihat tetanya dulu. Sin theta adalah sin 30 derajat sama dengan 0,5. Cos theta adalah cos 30 derajat sama dengan 0,866. Nah, harga sinus kosinus ini Anda juga harus harus hati-hati gitu. Bukan asal tekan kalkulator lalu keluar sinusnya berapa, itu DPR berapa ya, DPR 3 apa. Masa sin 30 entah berapa itu salah. Sin 30 itu 0,5. Betul-betul ya menekan sin theta di kalkulator, hati-hati. Tidak percaya begitu saja. Kalau dulu ini disuruh hafal nih sudut-sudut istimewa ya. 30, 45, 60, 90 dia harus dihafalkan. Ya, hati-hati menekan kalkulator ya untuk sinus theta dan kosinus theta dan tangen theta. Oke, kita teruskan. Dari hasil DBB ini kita lihat. Yang pertama, gaya neto searah perpindahan ya, ke arah X ya, F neto yang ini. Gaya neto maksudnya gaya bersih yang bekerja arah sumbu X saja gitu. Kita lihat yang ini, berarti ini dan ini kan. Ini Pak, ini tidak dipakai lagi, ini tidak dipakai lagi, yang tinggal ini dan itu saja. Ya, yang kuning dan yang hijau, merah tidak dipakai lagi, sudah diuraikan. Kemudian F neto adalah ya, kalau ke sana arah X ya, FA cos theta arah ke sana positif kita ambil, dikurang mg sin theta kurang ini,
FA cos theta kurang MG sin theta. Yang ini Pak, ya ini arah Y, itu tidak kita hitung dalam arah X ya, arah Y sudah terurai kepada X dan Y. Ya arah X saja gitu, KF neto ke arah X. Kenapa? Karena perpindahannya ini nih, perpindahannya ini D ke sana, berarti ke arah X sana gitu. Ini di sini gambarnya. Nah, F neto ini kita masukkan angkanya 20 Newton adalah FA, cos theta adalah 0,866 jadi dikurang 3 kg, 3 itu M masanya. G 9,8 meter per sekon dikali sin theta 0,5. Sehingga kita dapat F neto adalah 17,72 dikurang 13,8 kg meter per sekon ya. Ini Newton ya, ingat, ini Newton, ini kilogram meter per sekon. Nah, ini adalah Newton gitu. Jadi 17,272 Newton dikurang 13,8 Newton, hasilnya 3,92 Newton. Nah, itu F neto ya. Gaya bersih searah sumbu X. Searah perpindahan. Maka usaha neto adalah W neto sama dengan F neto dikali D. F netonya, F total di sini dikali jarak perpindahan nih. Itu adalah usaha gitu. Ya, sehingga 3,92 dikali 0,5 meter ya. D-nya 0,5. Maka kita dapat W neto 1,92 Newton meter. Ya, Newton meter itu sama dengan Joule. 1,96 Joule. Nah, ini adalah jawaban A gitu. Baik, kita teruskan. Pertanyaan B tadi gimana? Pertanyaan B, bila pada awalnya buku mempunyai energi kinetik sama dengan 0 ya ketika diam ya. Berapa besar lajunya di ujung pemindahan gitu, di ujungnya. Nah, kita lihat di sini KF sama dengan KI tambah W. Nah, ini rumus yang kita awal tadi di slide sebelumnya ya, di apa? Video sebelumnya. KF sama dengan KI tambah W. KF itu adalah energi kinetik akhir ya, F itu final akhir. Soalnya energi kinetik mula-mula KI inisial itu yang mula-mula ditambah kerja gitu. Nah, KI-nya sama dengan 0 karena dia diam tadi kan 0. Kemudian kita dapatkan kalau KI sama dengan 0 berarti KF hanya sama dengan W saja. Gitu. Maka KF sama dengan setengah MV kuadrat ya. Ya, KF itu setengah MV kuadrat ya. Sehingga setengah MV kuadrat itu sama dengan W. KF adalah setengah MV kuadrat, setengah MV kuadrat sama dengan W. Nah, dari sini kita dapat V kuadrat sama dengan W dibagi ini 2 kali ke sana, 2W dibagi M. 2 kali ke sana karena di bawah bagi M. Ya, V kuadrat sama dengan 2W per M. Maka V sama dengan akar 2W dibagi M gitu. Ya. Maka V adalah akar dari 2 ya. Masukkan angkanya 1,96 Joule dibagi 3 kg. Sehingga kita dapat W sama dengan 1,143 meter per sekon. Nah, ini adalah jawaban pertanyaan B ini ya. Besar laju di ujung pemindahan gitu ya. Baik, contoh kedua. Ada 3 buah gaya di sini. 3 buah gaya dikenakan pada peti yang bergerak ke kiri ya, sejauh 3 meter di atas lantai licin. Pak, ini 3,00 meter padahal 3 meter nih. Ini 5,00 Newton, ini 9,00. Kenapa 00? Nah, ini saya bilang ya, kalau diminta begini 3,00 artinya akurasi Anda ya, ketepatan Anda menghitung dibolehkan sampai 2 angka di belakang koma, itu artinya itu. Kalau soalnya begitu ya. 3,0 berarti Anda nanti di jawabannya apa saja yang Anda hitung nanti harus 2 angka di belakang koma ya. Itu maksudnya ya, permintaan soal. Oke, 3 buah gaya dikenakan pada peti yang bergerak ke kiri sejauh 3,00 meter di atas lantai licin. Besar F1 ya, F1 ini 5,00 Newton, F2 9,00 Newton dan F3 3,00 Newton dengan sudut theta 60 derajat. 60 derajat nih.
Selama pemindahan, ya, pertanyaannya berapa usaha neto dari ketiga gaya? Ini total gaya ini berapa? Jadi yang kita masalahkan hanya 3 gaya ini. Pak, gaya normal dengan berat, tidak dihitung. Ini hanya 3 gaya ini, yang itu tuh diabaikan atau mungkin sudah masuk ke dalam sini. Jadi yang di permintaannya hanya 3 gaya ini gitu. Lalu, apakah energi kinetik peti menaik atau menurun? Kita lihat ya jawabnya. Yang pertama ini gambar, ini diketahui F1 sekian sampai F3 theta. Kemudian DBB kita buat juga. Diagram mana bebas. Kita ulang lagi, ini kita pindahkan gambarnya jadi begini. Ya. Kemudian kita uraikan F2 cos theta dan F2 sin theta. Kenapa Pak? Karena dia miring. Kok gitu? Ya, karena perpindahannya arah sini. Perpindahannya arah ke sini nanti. Horizontal ya, dan ini tidak di bidang miring gitu. Jadi X dan Y nya ke sana Y, ke sana X gitu ya, ke sana Y, ke sana X, karena perpindahannya ke sana. Jadi yang diuraikan yang ini saja, ini sudah tidak perlu lagi, ini sudah arah X, ini sudah arah Y gitu, tidak perlu diuraikan lagi. Yang diuraikan hanya gaya F2 saja, F2 cos theta dan F2 sin theta gitu. Baik, F2 sin theta adalah 9,0 nih dikali cos theta-nya cos 60 0,866. Sin theta-nya 0,866 Newton sehingga dapatnya 7,79 Newton. Kemudian F2 cos theta adalah 9 dikali 0,5 sama dengan 4,50 Newton. Ya. Nah, perpindahannya katanya ke kiri sini sejauh 3 meter gitu. Sejauh 3 meter. Kemudian gaya yang searah dengan D, jadi gaya searah perpindahan ini kita cari. Ini sudah diuraikan, tidak dihitung lagi. Jadi gaya ini tidak dihitung karena usaha itu searah dengan perpindahan, itu usaha. Ya. Maka gaya yang searah dengan D atau perpindahan adalah R-nya kita ambil, kita misalkan R. F1 dikurang F2 cos theta karena arahnya ke sana ya. F1 dikurang F2 cos theta. Ya. Yang arah lain tidak dihitung gitu. Misalnya F3, F2 sin theta tidak dihitung. Ini saja. Maka kita dapat 5,0 Newton dikurang 4,5 Newton dapat setengah 0,50 Newton. Itu adalah resultan atau total gaya yang di sini. Gaya neto searah D gitu ya. Kemudian maka usaha neto ketiga gaya adalah W sama dengan resultan dikali perpindahan gitu. R kali D 0,5 kali 3 meter sama dengan 1,5 Joule. Oke, ini adalah jawaban pertanyaan A. Kemudian bila peti mati dari keadaan diam artinya K1 KI-nya 0 tadi. Ya, kalau dia diam tadi KI-nya ya inisial kan. Energi kinetik mula-mulanya sama dengan 0 gitu ya. Nah, maka KF sama dengan KI tambah W ini menjadi KF sama dengan W ya kayak tadi ya. KF sama dengan W saja. Lalu KF sama dengan 1,5 Joule. Maka energi kinetik peti akan menaik terus selama resultan gaya bekerja pada peti itu. Nah, itu jawabannya. Apakah energi kinetik yang menaik atau menurun gitu. Ya, dia akan menaik terus selama resultan gaya bekerja pada peti itu. Jadi resultannya kan setengah tadi Newton. Selama dia bekerja di situ ya energi kinetiknya akan naik terus. Baik, contoh yang ketiga ini. Seorang anak menarik kotak mainannya seberat 29,1256 Newton melalui tali dengan sudut theta 42 derajat gitu. Bila anak itu dapat memberikan percepatan sebesar 0,25 meter per sekon selama 4 sekon, pertanyaannya berapa besar kecepatan akhir kotak pada T sama dengan 4 sekon? Berapa besar tegangan tali, lalu berapa besar usaha yang dilakukan anak itu? Nah, itu pertanyaannya. Oke, kita mulai menjawabnya gimana?
Yang pertama adalah A-nya, percepatannya yang diberikan adalah 0,25 meter per sekon kuadrat oleh anak itu ya, pada kotaknya. Lalu T-nya, waktu yang diberikan adalah selama 4 second. Gitu. Nah, kalau ada percepatan, ada waktu, ini adalah gerak lurus berubah beraturan ya, ada percepatan soalnya. Ada waktu gerak lurus berubah beraturan. Nah, maka kita pakai semua rumus tentang gerak lurus berubah beraturan ya. Gimana? Ya, yang pertama kita lihat V0-nya sama dengan 0 dari keadaan diam ditarik ya. Lalu Vt sama dengan V0 tambah At. Nah, ini rumus gerak lurus beraturan ya. Vt, V pada waktu T sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, Vt sama dengan 0 tambah At. Kenapa? Karena V0-nya 0 tadi. Ini 0, maka Vt sama dengan 0 tambah At, lalu Vt-nya adalah At saja. Gitu. Kemudian Vt sama dengan At ini, Vt-nya 0,25 dikali 4 second ya. Karena A-nya 0,25 jadi diberitahu. Lalu T-nya 4 second, maka Vt kita dapat sebesar 1 meter per detik. Itu ya Vt ya. Lalu ini jawaban A. Kemudian untuk jawaban berikutnya kita buat juga DBB-nya. Ya, DBB-nya gimana nih? Nah, kita lihat ya. Kotak mainannya ditarik oleh talinya. Ya. Ini ada tegangan tali, lalu ini ada theta, maka T-nya kita uraikan menjadi T cos theta dan T sin theta ya. T cos theta dan T sin theta. Kenapa? Karena perpindahannya arah sana. Ya. Kemudian ada di sini gaya berat gitu mg ya. Gaya beratnya adalah mg. Kemudian ada gaya normal dari lantai ya. Nah, ada percepatan yang diberikan oleh anak tadi. Ya. Nah, mg sama dengan 29,1256 tadi diketahui. Nah, dari sini kita dapat tahu massa. Massa adalah mg bagi g gitu ya. Massa kali gravitasi bagi gravitasi ya tinggal massanya saja. Kita dapat massa total yang ditarik itu adalah 29,1256 dibagi dengan 9,8 meter per detik kuadrat. Ya. Ini secara satuannya ini bisa dibagi dengan yang di bawah gitu. Sehingga yang tinggal kilogram, maka massanya dalam kilogram. Dapatnya 2,972 kilogram. Baik. Lalu ini kita lihat bahwa benda ini bergerak dengan percepatan A gitu. Nah, ini hukum Newton 2 berlaku ya, hukum Newton 2. Sigma Fx sama dengan M dikali A. Nah, dari sini kita tahu bahwa sigma Fx-nya adalah T cos theta. Tidak ada gaya lain selain T cos theta di sini. Maka T cos theta-nya sama dengan M dikali A gitu. Nah, T cos theta-nya, T cos sudut theta 42 derajat sama dengan massa 2,972 nih dikali A 0,25 meter per sekon kuadrat gitu. Maka kita dapat harga T cos theta 0,743 Newton. Nah, cos 42 derajat itu kebetulan sama 0,743 juga. Ya, sehingga T kita dapat sebesar 1 Newton. Itu gaya tegangan tali sebesar 1 Newton. Ya. Baik. Ini jawaban B. Kemudian untuk jawaban C kita lihat lagi ini. Bahwa D-nya perpindahannya arah ke situ. Maka kita lihat usahanya nanti adalah gaya yang arah ke sana saja. Yang ini tidak kita hitung gaya ke sana. Kecuali kalau ditanya pula usaha horizontal vertikal gitu. Baik, gaya yang searah dengan D adalah T cos theta. Kemudian D dihitung sebagai berikut. D ini apa? Kita lihat ya. D sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Kenapa Pak? Ya kan sama dengan jarak X dalam gerak lurus berubah beraturan ya. X sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat gitu. Nah, dalam ini D adalah perpindahan gitu.
Maka ketika V0 sama dengan 0 dari diam tadi, ya, maka D tinggal setengah AT kuadrat saja lagi. Ini 0 dah. Ya, maka kita dapat D setengah kali 0,25 meter per sekon kuadrat kali 4 sekon kuadrat. Kita dapat D sama dengan 2 meter. Ya. Setengah kali 0,25 kali 4 gitu. Dapat 2 meter. 16 per seperempat. Dapat 4 kali setengah. Dapat 2 meter. Oke, maka usaha yang dilakukan adalah W sama dengan T cos theta dikali D. Ya. T cos theta kali perpindahannya D. D udah tahu dari 2 meter. Maka 1 Newton kali 743 kali 2. Ini sama dengan 1,486 Joule. Nah, ini adalah jawaban C. Nah, begitu. Baiklah, demikian saja kuliah ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat hari ini diberkati dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diberi pahala yang berlipat ganda karena dalam rangka mencari ilmu untuk mencari ridha Allah. Kita sudahi saja. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.